Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai nakama lover semuanya. Konnichiwa nasan dan konbawa nasana desu ka. Ketemu lagi bersama saya Farhan Rabani Darajat di acara channel YouTube aku, yaitu Farhan Rabani Channel. Seperti biasanya, aku selalu membawakan One Piece dengan chapter-chapter baru dan cerita-cerita yang lainnya. Maksudnya adalah cerita One Piece yang lainnya. Oke. One Piece bukan hanya cerita peperangan, bukan hanya cerita jurus saja, tetapi One Piece menyimpan sejarah atau konflik, intrik, dan juga menceritakan tentang persahabatan maupun pertemanan di dalam dunia One Piece. Misteri apa atau rahasia apa di balik chapter ini? Mari kita lanjut berlayar, nakama semua. One Piece di chapter 1055 kali ini berjudul New Era atau yang disebut era baru. Apa sih itu disebut era baru? Ya, pasti itu nakama semua yang dimanapun kalian berada merupakan era bajak laut Yonko baru. Nah, di Color Split One Piece minggu ini adalah merupakan poster One Piece yang berjudul film Red yang digambarkan oleh Eiichiro Oda yang bersama Luffy, Shanks maupun Uta. Cerita chapter One Piece ini dimulai di ibu kota Bunga Wano. Terlihat ada 3 karakter yang sedang menikmati pesta dan makanannya dalam perayaan kemenangan Wano, yaitu Nami, Tama, dan Zeus. Mereka semua bersama-sama senang merayakan pesta perayaan di ibu kota tercinta, yaitu negeri Wano Kuni pasca kekalahan Kaido maupun Big Mom, nakama semua. Di luar ibu kota Bunga Wano Kuni, terlihat di sini guys, di sini nakama semua, terlihat Momonosuke dikalahkan oleh Admiral Green Bull Ryukyu Aramaki. Di situ pula terlihat Yamato ingin pergi membantunya, tetapi Momonosuke bersikeras bahwa dia tidak butuh bantuan Yamato. Lalu di setting tersebut ada Reizo yang menggunakan teknik Dinpon atau Maki-Maki no Jutsu dengan tujuan untuk menembakkan serangan api ke Ryukyu. Tetapi dengan serangan tersebut Ryukyu Aramaki berakting, nakama semua, seolah-olah nih dia tidak terpengaruh oleh serangan Reizo sendiri, tapi dia bercanda. Bisa aja nih si Admiral Tengil bisa bercanda dalam serangan tekniknya si Reizo. Ini namanya juga Admiral Belaga Tengil selangit, nakama semua nih. Oke, lanjut aja ya nakama. Kemudian dia menggunakan tekniknya, yaitu jurus, mau tau apa sih namanya jurusnya nakama semua? Ya, itu adalah jurus Pokarin atau hutan tahan api dan membebaskan diri dari api. Kemudian ya, nakama semua, Ryukyu menusuk tubuh Reizo dengan salah satu jurus cabang pohon dan mulai menghisap tubuh Reizo agar kekuatan dan nutrisi tenaga dalam Reizo benar-benar lemah dan berusaha dalam keadaan kurus menyerap tubuh Reizo dengan serangan nutrisinya Green Bull itu sendiri. Di situ pula guys, kemudian ada Kawamatsu ya, temannya Reizo, salah satu dari Akaze 9 yang mencoba membantunya, tetapi tidak peduli ya berapa banyak cabang dan akar yang dia potong. Lalu mereka tidak berhenti tumbuh. Akhirnya ya, nakama semua yang dimanapun kalian berada, Ryukyu juga berhasil menangkap Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi dengan tujuan untuk menghabisinya dan menyerap nutrisi mereka itu sendiri. Apakah mereka berhasil meloloskan diri? Yuk kita lanjut di chapter ini, nakama semua. Lalu cerita panel One Piece ini beralih ke ruang rahasia Kozuki Sukiyaki. Di sini nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa jalan rahasia atau jalan yang mengarah ke tangga panjang telah dibuka oleh Sukiyaki. Di situ Sukiyaki dan Nico Robin sedang berjalan menuruni tangga bersama Travagar di laut. Robin bertanya pada Law,
apakah dia berhasil mengikutinya dengan aroma tubuhnya. Kemudian Trafalgar Law menjawab, dia bukan hiena. Law tidak dapat menemukan Robin dengan nakamanya di pesta, jadi dia mencarinya. Di situ pula kemudian Sukiyaki bilang dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi tentang sebuah lorong misteri yang sangat-sangat begitu dalam. Tapi karena salah satu anggota penting dari Beast Pirates Jax adalah seorang Gyojin atau yang disebut manusia ikan, jadi tidak butuh waktu lama lagi bagi mereka untuk menemukan Poneglyph. Di situ pula Robin bertanya kepada Sukiyaki, salah satu mantan Shogun Wano, mengapa Gyojin atau bangsa manusia ikan bisa menemukannya? Lalu Sukiyaki mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mereka melihat sendiri. Dan di situ pula Sukiyaki mulai menceritakan kisah kota Wano Kuni. Tapi Robin memotongnya saat dia melihat cahaya datang dari lubang di lorong. Di situ pula situasinya Robin melihat, apakah itu? Sukiyaki lalu mengatakan kepada Robin bahwa Robin bisa pergi untuk melihat apa yang ada di sana. Karena di situ adalah ada kaca yang menghalangi air atau karena mereka sekarang berada di dasar laut. Maksudnya mereka yang dimaksud adalah apa, nakama semua? Ya, yaitu kota Wano yang berada di dalam dasar laut. Di situ pula akhirnya Robin merangkak melalui lubang dan Trafalgar Law berteleportasi dengannya. Mereka berdua melihat melalui kaca dan melihat reruntuhan kota kuno di bawah laut. Di situ juga Sukiyaki memberitahu bahwa reruntuhan adalah tanah lain. Mau tahu tanah lain dari siapa? Ya, tanah lain dari Wano Kuni yang ada di sekitar 800 tahun yang lalu. Wow, benar-benar begitu lamanya ya tanah dalam Wano Kuni ini, yang sempat orang-orang yang di generasi sekarang tidak tahu ternyata tanah Wano itu dulunya begitu besar. Sepertinya Oda terinspirasi ya nakama semua dari kisah Atlantis, sebuah kota yang hilang ditelan oleh lautan. Berkat itu bukan air laut, reruntuhannya jadi terpelihara dengan baik. Di situ juga si Sukiyaki ini menjelaskan ya nakama semua apa yang terjadi pada negara Wano Kuni. Atau adegan ini ternyata memiliki beberapa panel untuk menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di Wano Kuni tersebut, di kedalaman tanah Wano Kuni tersebut. Jadi, nakama semuanya penjelasannya adalah dahulu Wano Kuni merupakan negara terbesar, negara yang paling besar, atau sekitar 3 kali lebih besar dari Wano Kuni sekarang. Wano Kuni terletak di bagian bawah Gunung Fuji pada tingkat yang sama dengan laut. Kemudian, nakama semua dimanapun Anda berada, pada satu titik dalam sejarahnya, tembok besar yang mengelilingi pulau tersebut dibangun dan negara itu akhirnya terkunci. Sehingga air hujan mulai menumpuk dan membanjiri seluruh negeri Wano Kuni. Prosesnya adalah setelah itu, air hujan mencapai bagian tertinggi dari dinding dan air mulai turun dari mereka, menciptakan air terjun yang begitu besar. Atau yang Luffy atau bajak laut Big Mom yang lewatin buat ke Wano. Dalam cerita ini nakama semua yang dimanapun kalian berada, orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan Wano Kuni yang asli akhirnya membangun negara baru di sekitar lereng Gunung Fuji yang merupakan dataran Wano Kuni saat ini. Di situ pula Sukiyaki akhirnya membuka pintu rahasia yang memberikan akses ke ruangan besar tempat Road Poneglyph atau sebuah kotak Sansekerta berada. Di situ Nico Robin mengatakan bahwa jika mereka dapat menemukan satu lagi Poneglyph, maka Luffy, Robin, dan kawan-kawan lainnya akan dapat melakukan perjalanan ke Laut Tel
demi mendapatkan harta karun One Piece. Di situ Sukiyaki mengatakan bahwa ruangan ini berada di platform tinggi di dalam gua di kaki Gunung Fuji. Dan jauh di bawahnya adalah Pluton senjata kuno. Wah, ini nakama benar-benar cerita yang sungguh-sungguh menarik dan misteri Wano mulai terungkap juga ya nakama semua satu persatu. Ternyata Pluton senjata kuno berada di dalam kebawahan Laut Wano guys. Ini sepertinya akan menjadi kisah yang betul-betul very interesting ya guys. Namun Sukiyaki juga belum pernah melihat senjatanya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan pada Nico Robin dan Law di mana senjata tersebut itu berada. Lalu Sukiyaki mengatakan bahwa mengeluarkan Pluton atau dengan mengeluarkan senjata Pluton maka tembok Wano Kuni harus dihancurkan. Yaitu ya mau tidak mau dengan kata lain harus membuka perbatasan Wano Kuni dengan senjata Pluton tersebut nakama semua. Jadi dengan proses menghancurkan tembok pertahanan negara Wano Kuni. Dan itu merupakan pertanda melepaskan senjata kuno Pluton yang ada di daerah Wano Kuni. Robin bertanya-tanya, mengapa Kozuki Oden ingin melakukan seperti itu? Lalu Sukiyaki mengatakan dia memberitahu mereka semua yang telah diturunkan melalui keluarga Shogun. Dan Sukiyaki menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang disembunyikan atau yang ditemukan Oden dalam perjalanan di laut. Jadi si mantan Shogun Sukiyaki ini tidak tahu apa yang disembunyikan, sejarah apa yang disembunyikan Oden atau keturunannya selama dalam perjalanan di laut ini guys. Ini masih agak misteri ya nakama semua yang dimanapun kalian berada. Lalu kembali lagi ke pertarungan Admiral Ryukyu melawan Momonosuke. Ryukyu mengolok-olok sikap kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak berpikir seperti seekor naga dan itu bisa begitu memalukan. Seolah-olah di sini Ryukyu meremehkan Momonosuke bahwa dia tidak becus untuk menjadi naga yang benar-benar buas dan ganas. Tapi di momen putus asa, Momonosuke berhasil menembakkan jurus bola berat yang melewati tubuh pohon Ryukyu. Di situ pula para Akazaya dan Yamato akhirnya berhasil membebaskan diri dari pohon Admiral Ryukyu dan jurus nutrisi Ryukyu. Kemudian Ryukyu menatap Momonosuke, dia tidak percaya apa yang terjadi. Sehingga Ryukyu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yamato tidak percaya dan kaget bahwa Momonosuke telah menguasai kekuatan naga. Kekuatannya siapa? Kekuatannya si bajak laut Yonko Kaido. Dan di situ juga Denjiro mengatakan bahwa Momonosuke tidak membidik dengan baik. Sekali lagi, Momonosuke menembakkan bola berat lagi ke Ryukyu dan membakar tubuhnya. Namun, tiba-tiba tanaman kecil di belakang tubuh Ryukyu yang terbakar, di situ tiba-tiba Ryukyu tumbuh lagi dari tanaman itu tersebut guys. Jadi ini begitu ditembak ke Momonosuke ke arah Ryukyu, tanamannya nih bisa mekar dan tumbuh lagi nih berkat kekuatan gua iblis Ryukyu itu sendiri nakama semua. Emang dahsyat nih kekuatannya. Lalu Ryukyu berubah lagi untuk melanjutkan pertempuran. Di situ tiba-tiba kilat hitam terlihat di kejauhan. Ryukyu merasakan ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Lalu Ryukyu mengatakan, "Tunggu, itu Haki Raja. Siapa kau? Apa? Bajak laut rambut merah Shanks? Dan mereka sedekat ini?" Dan di situ juga terdapat kapal bajak laut rambut merah Shanks masih berada di dekat Wano Kuni. Beberapa anggota mereka meminta Shanks untuk berhenti atau semua anggota baru akan pingsan.
Di situ pula nakama semua, hal ini bisa kita lihat bagaimana haki atau tenaga dalam dari Shanks sendiri mampu dirasakan oleh Luffy, Zoro, dan yang lain, di mana jaraknya sendiri cukup besar dan begitu kuat. Bahkan Aramaki Ryukyu Green Bull sendiri mampu merasakan hawa atau haki dari sosok Shanks. Artinya memang haki Shanks sangatlah luar biasa. Seperti yang kita ketahui, nakama semua yang dimanapun Anda berada, Shanks merupakan karakter dan juga Yonko yang tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Ini memang menarik ya guys, karena dia hanya mengandalkan kekuatan ilmu tenaga dalam haki. Namun, dia sangat mengandalkan kemampuan hakinya dan juga banyak momen yang memperlihatkan kedahsyatan dari sosok Shanks dan juga hakinya. Di dalam cerita One Piece ini, Admiral merupakan jabatan tertinggi di Angkatan Laut, di mana mereka berada di bawah Fleet Admiral. Para admiral tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di Angkatan Laut dan juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Di sini ya nakama semua, ketiga para admiral ini merupakan senjata terkuat yang pemerintah dunia miliki. Dalam berbagai kesempatan, kita sudah sering melihat seberapa dahsyat dan kuatnya mereka. Namun, nakama semua, banyak yang berdebat siapa yang jauh lebih kuat antara Yonko dan Admiral. Nah, di chapter 1054 sendiri seolah menjawab pertanyaan itu. Dalam pertarungan antara Shanks dan Aramaki, di sini ya nakama semua, terlihat bagaimana level kekuatan para admiral yang berada di bawah Yonko kalah melawan Shanks. Sehingga Aramaki pun menyerah di hadapan Momonosuke maupun Yamato dan memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni. Karena dia merasa bahwa kesempatan untuk menang tidak terlalu besar melawan Shanks. Benar-benar Shanks ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Apakah karakter ini protagonis maupun antagonis? Ya, tergantung dari Eiichiro Oda itu sendiri nakama semua. Di bagian akhir cerita, tepatnya di Flower Capital, kita bisa melihat dan menyaksikan Brock, Usopp, Chopper, dan Franky masih satu party dengan Hiyori dan Toko untuk merayakan kemenangan Wano Kuni. Dan juga di luar kota, kita bisa melihat Luffy sedang duduk di tanah bersama Zoro, Sanji, dan Jinbe, sambil mengatakan bahwa mereka sudah tidak khawatir dengan adanya Admiral dan mereka juga tidak ingin membantu Momonosuke karena Luffy merasa terkesan dan yang lainnya juga merasa terkesan karena Momo sudah berusaha mempertahankan negara Wano Kuni dari ancaman Admiral maupun ancaman apapun yang dihadapinya. Dan di situ juga Luffy tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah bergerak menjauh dari Wano Kuni dan mengatakan, entah bagaimana wajah yang familiar muncul di pikiranku. Mungkin saja ya nakama semua, Luffy kangen sama Shanks karena Shanks merupakan idolanya dari Monkey D. Luffy itu sendiri dan ingin bertemunya. Itulah tadi ulasan review pembahasan saya mengenai One Piece 1055. Semoga misteri ini bisa atau cerita ini bisa menghibur untuk kalian semua. Sekian dari saya. Konnichiwa nasan, konbawa nasan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di like, comment, and subscribe. Tapi sebelumnya, review dulu ya guys agar tidak terkena spam.